Halo teman jiwa semuanya, jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast. Podcast yang mempunyai visi utama memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Mari kita menjadikan Jiwa Beraya Podcast sebagai sarana, sebagai media untuk kita bertumbuh bersama. Kali ini, episode ini saya tidak akan sendiri, juga tidak akan mewawancarai atau menginterview tokoh-tokoh. Kali ini saya masih bersama Naila, si sahabat virtual ChatGPT, karena kita memerlukan referensi ilmiah, rujukan ilmiah, sudut pandang luas dari berbagai keilmuan tentang topik personal branding. Personal branding merupakan suatu hal yang sangat lazim diupayakan banyak orang pada era saat ini, karena melalui personal branding lah keterpercayaan seseorang didapat. Citra, kemampuan, kekaguman, kecintaan, pemujaan, eh, rasa kagum, rasa fans, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tujuan yang diupayakan banyak orang melalui penciptaan suatu personal branding. Oke, kita tanya si Naila ini. Maka mari kita berdiskusi bersama Naila karena dia tahu, dia sudah memakan banyak referensi, banyak jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah. Kita perlu tahu nih wawasan dari si Naila tentang topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Hai Naila, coba jelaskan definisi personal branding yang paling valid. Tiga definisi personal branding yang paling valid berdasarkan sudut pandang Naila dan beserta sumber rujukannya. Oke Nurul, personal branding itu konsep yang luas, tapi intinya adalah bagaimana kamu mempersepsikan diri dan bagaimana orang lain melihat kamu. Nah, menurut Jeff Bezos, personal branding adalah apa yang orang katakan tentang kamu saat kamu tidak berada di ruangan. Sedangkan menurut Tom Peters, personal branding adalah bagaimana kamu memasarkan diri layaknya brand. Terakhir, William Aruda, ahli personal branding, mendefinisikan personal branding sebagai kombinasi unik keterampilan dan pengalaman yang membuat kamu berbeda dari orang lain. Sumbernya bisa cek di bukunya atau artikel-artikel mereka ya. Lalu apa nih Naila? Strategi-strategi, cara-cara yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan untuk menciptakan personal branding yang baik, yang terpercaya. Ada beberapa strategi untuk membangun personal branding yang baik. Pertama, kenali dirimu sendiri. Ini termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan apa yang ingin kamu sampaikan ke orang lain. Kedua, konsistensi. Pastikan semua aspek, dari cara bicara, media sosial, hingga penampilan, mencerminkan citra yang ingin dibangun. Ketiga, bangun kehadiran online yang kuat. Manfaatkan platform seperti LinkedIn atau blog untuk berbagi pengetahuan dan pengalamanmu. Keempat, networking. Bangun relasi dengan orang-orang di bidangmu, karena mereka bisa jadi pendukung personal brandingmu. Kelima, tunjukkan keahlianmu dengan berbagi pengetahuan atau karya. Terakhir, selalu belajar dan berkembang. Personal branding itu proses yang terus berjalan. Jadi, selalu up to date dengan perkembangan di bidangmu. Teman-teman, notice nggak? Ada satu strategi, cara yang paling efektif untuk personal branding yang tidak disebutkan oleh Naila. Naila tidak menyebutkan cara itu dari beberapa tips atau strategi yang ia sampaikan tadi. Cara itu adalah cara versi saya sendiri, versi Bu Nurul, Ilahi Psikolog. Cara itu yang sangat efektif membangun personal branding yang terpercaya, personal branding yang baik adalah be genuine. Be genuine itu apa? Be genuine itu sejati, jadi asli, jadi original, jadi jujur, jadi apa adanya. Jadi kita sendiri, our being, without faking, tanpa berpura-pura, tanpa
mempoles kepribadian, cara ngomong dibuat-buat, dibaik-baikin, eh, caption Instagram atau caption LinkedIn dipikir banget supaya indah, supaya menawan. Genuine aja, genuine aja, jadi diri sendiri aja. Karena pada akhirnya orang akan tahu kok siapa kita sebenarnya, seperti apa karakter kita sebenarnya, seperti apa pemikiran sebenarnya, dan seperti apa hati kita sebenarnya, seperti apa niat kita. Pada akhirnya orang akan tahu, karena orang akan melihat eh, dan menyimpulkan apakah kita benar-benar sesuai dengan branding yang kita sampaikan. Gitu. Genuine aja, genuine, sejati aja, without fake, without pura-pura baik, genuine. Kita tanya Naila lagi ya. Kita tanya Naila lagi yang paling penting nih, identifikasi. Identifikasi tentang bagaimana saat orang itu fake atau berpura-pura. Saat orang itu mencitrakan diri yang begitu baik, begitu soleh, begitu pintar, begitu humanis, tapi hatinya dan niatnya sebenarnya jahat. Kita tanya Naila ya. Hai Naila, bagaimana kita mengidentifikasi apakah personal branding yang dimiliki seseorang itu benar-benar mencerminkan kepribadiannya, mencerminkan niatnya, mencerminkan karakternya, bukan berpura-pura, bukan faking good, pura-pura baik, dibaik-baikin gitu. Jadi gimana kita tahu the real him or her, siapa dia sesungguhnya? Gimana, Nay? Nah, untuk mengidentifikasi apakah personal branding seseorang benar-benar autentik, kita bisa perhatikan beberapa hal. Pertama, konsistensi antara ucapan dan tindakan. Orang yang benar-benar autentik biasanya punya keselarasan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, baik di depan umum maupun di situasi pribadi. Kedua, feedback dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat seringkali punya pandangan jujur tentang apakah seseorang benar-benar seperti yang mereka tampilkan di depan umum. Ketiga, jejak digital dan rekam jejak. Melihat perjalanan karir, testimoni, dan kontribusi nyata mereka bisa memberikan gambaran apakah personal branding mereka sesuai dengan kenyataan. Keempat, respon mereka terhadap situasi sulit. Karakter asli seseorang seringkali terlihat saat mereka menghadapi tantangan atau konflik. Kalau mereka tetap menunjukkan nilai dan prinsip yang sama dalam situasi sulit, kemungkinan besar personal branding mereka memang mencerminkan kepribadian asli. Kelima, keaslian itu terasa. Orang yang benar-benar autentik biasanya memberi kesan nyaman, tidak terkesan memaksa atau berlebihan. Jadi dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita bisa lebih mudah menilai apakah personal branding seseorang itu benar-benar mencerminkan diri mereka yang sebenarnya. Naila menutupnya dengan manis sekali ya. Yang paling saya note adalah ketulusan itu bisa dirasakan. Jadi, untuk menciptakan suatu personal branding yang baik, mari kita melatih diri kita, membiasakan diri kita be genuine, sejati, original, apa adanya, real, not fake, not faking good, nggak pura-pura baik. Because in the end, everybody will knows who we really are. Karena pada akhirnya, semua akan tahu siapa kita sebenarnya. Ketulusan itu bisa dirasakan karena sesuatu yang memang disampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Salam, teman jiwamu. Jangan lupa subscribe untuk mendukung Jiwa Berdaya memproduksi konten-konten yang menguatkan dan juga memberikan kasih. Mari bertumbuh bersama jiwa berdaya. Salam.